Masih ingat dengan prediksi McAfee yang dulu bilang harga satu Bitcoin bisa mencapai 14 miliar rupiah. Sayang sekali, prediksi tersebut belum tepat. Pada akhir 2020, Bitcoin belum mampu mencapai 14 miliar. Walaupun begitu, harga Bitcoin terbilang naik melesat. Dari 98 juta pada Januari 2020 hingga 392 juta pada Desember di tahun yang sama. Bitcoin mengalami kenaikan 400%. Apakah tahun 2021 ini Bitcoin bisa mengulang kenaikan sebanyak 400% atau bahkan lebih? Menurut Scott Miner, CEO dari Guggenheim Partners, sebuah perusahaan investasi yang mengelola aset hingga 270 miliar dolar, dia mengatakan bahwa Bitcoin bisa sampai ke 600 ribu dolar atau 8 miliar rupiah per Bitcoin. Saat video ini dibuat, pasar kripto sedang mengalami kenaikan yang signifikan, dengan kapitalisasi keseluruhan mencapai 1,4 triliun dolar. Beberapa waktu lalu, Elon Musk, CEO Tesla dan SpaceX, yang merupakan orang terkaya di dunia menurut Forbes pada 14 Januari 2021, dengan kekayaan mencapai 182,8 miliar dolar, terang-terangan menyatakan dirinya sebagai pendukung Bitcoin. Dia menyampaikan bahwa Bitcoin akan mulai diterima atau diadopsi oleh kelompok yang selama ini terbilang konvensional di industri finansial. Belum lagi Tesla. Perusahaannya yang belakangan diketahui ternyata telah membeli Bitcoin senilai 21 triliun rupiah. Hal tersebut membuat harga Bitcoin menjulang tinggi. Tokoh yang memiliki pengaruh seperti Musk adalah faktor yang perlu kita pertimbangkan, karena bisa jadi meningkatkan valuasi Bitcoin. Itu baru dari satu tokoh. Masih banyak tokoh-tokoh di level institusional yang kini tertarik dengan Bitcoin. Salah satu yang vokal adalah Michael Saylor. Dia melalui perusahaannya MicroStrategy telah membeli 70.000 Bitcoin lebih dulu dari Tesla, yang jika ditotal nilainya mencapai 44 triliun rupiah saat ini. Saylor bahkan mengadakan event dengan tajuk Bitcoin untuk Korporasi yang dihadiri oleh para profesional dari 1.400 perusahaan lebih. Salah satu tujuan dari acara tersebut adalah menggunakan Bitcoin untuk mempertahankan nilai dari devaluasi mata uang. Tokoh sentral lain yang cukup berpengaruh adalah Ray Dalio. Ray merupakan salah satu investor kelas kakap. Dia merupakan pendiri raksasa investasi Bridgewater Associates. Perusahaan tersebut mengelola lebih dari 2.100 triliun rupiah. Ray Dalio sendiri memiliki kekayaan sekitar 236 triliun rupiah. Ray mengatakan bahwa Bitcoin merupakan investasi jangka panjang yang tentu saja bisa membuat investornya kaya raya. Di sisi lain, Bitcoin tidak lepas dari risiko. Investor harus siap kehilangan 80% karena berbagai risiko. Lebih jauh, dia juga melihat Bitcoin sebagai investasi alternatif selain emas yang bisa digunakan untuk mempertahankan nilai dari penurunan nilai mata uang. Masih banyak tokoh-tokoh penting lain yang juga mengemukakan pendapatnya dan mendukung Bitcoin. Peranan mereka mungkin penting karena bisa jadi meningkatkan kredibilitas Bitcoin. Namun, masih ada pertanyaan yang belum terjawab. Berapa nilai sebenarnya Bitcoin? Ada beberapa model yang bisa digunakan untuk menentukan nilai Bitcoin. Dalam video ini, saya hanya akan menggunakan dua model. Pertama, berdasarkan money supply atau jumlah uang yang beredar. Katakanlah kita akan menggunakan M1, di mana cek dan deposit juga masuk sebagai uang yang beredar. Jika 4% dari M1 mengalir ke industri kripto, maka harga Bitcoin bisa mencapai 765 juta rupiah per Bitcoin. Saat tulisan ini dibuat, jumlah M1 yang mengalir ke kripto sudah mencapai 3,2%. Sepertinya cukup konservatif jika kita menggunakan 4% M1 sebagai acuan. Jika kita menggunakan 8% M1 sebagai acuan, maka harga Bitcoin bisa mencapai 1,5 miliar rupiah per Bitcoin. Apakah menurut Anda model ini cukup relevan dengan kondisi pasar saat ini? Model yang kedua adalah model relatif terhadap valuasi emas. Model yang kedua ini, kita asumsikan jika sebagian besar investor dunia memandang Bitcoin sebagai alternatif emas. Maka, kapitalisasi Bitcoin bisa kita anggap relatif terhadap emas. Berdasarkan data dari Companies Market Cap, valuasi emas saat ini adalah 11,7 triliun dolar. Sementara Bitcoin hanya 870 miliar dolar atau sekitar 7,4% dari total valuasi emas. Jika Anda percaya bahwa Bitcoin mampu mengambil 10% valuasi emas, artinya harga Bitcoin berada di kisaran 860 juta rupiah per Bitcoin. Atau Anda percaya pada Scott Miner yang meyakini Bitcoin bisa sampai ke 8 miliar rupiah. Tentu saja jika kapitalisasi Bitcoin setara dengan emas, yaitu 11,7 triliun dolar. Selain kedua model di atas, ada fakta menarik mengenai perubahan harga Bitcoin. Setiap 4 tahun sekali, Bitcoin mengalami sebuah peristiwa yang disebut Bitcoin halving. Secara sederhana, halving adalah peristiwa di mana Bitcoin yang akan beredar dan tingkat inflasi berkurang.
Setiap 1 tahun setelah halving, harga Bitcoin cenderung melonjak naik. Halving yang pernah terjadi sepanjang sejarah Bitcoin adalah pada tahun 2012, 2016, dan 2020. Pada akhir 2012, harga Bitcoin memuncak hingga sekitar Rp175.000. Di akhir 2013, 1 tahun setelahnya, Bitcoin menyentuh Rp14 juta. Artinya, jika Anda membeli Rp1 juta pada 2012, lalu Anda jual di akhir 2013, Anda memperoleh sekitar Rp80 juta. Pada akhir 2016, Bitcoin memuncak hingga Rp13,5 juta per Bitcoin. Di akhir 2017, 1 tahun setelahnya, Bitcoin menyentuh sekitar Rp273 juta. Artinya, jika Anda membeli 1 juta pada 2016, lalu Anda jual di tahun 2017, Anda memperoleh sekitar Rp20 juta. Pada akhir 2020, Bitcoin memuncak hingga Rp400 juta. Bagaimana menurut Anda? Apakah tahun 2021 ini Bitcoin akan mengulang kenaikan berlipat yang pernah terjadi? Ini bukan saran investasi. Lakukan riset mandiri, tetap berhati-hati dan bijaklah dalam berinvestasi. Jangan pernah investasi dengan uang yang Anda tidak siap untuk kehilangan. Hati-hati, banyak penipuan yang mengatasnamakan Bitcoin dengan menjanjikan hasil yang berlipat-lipat. Saran kami, jangan mudah percaya.